Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan panjang ruhani, setiap hati pasti pernah merasakan kekosongan yang tidak mampu diisi oleh apapun di dunia. Disinilah cahaya solawat menjadi penuntun yang lembut, membuka tabir-tabir ketenangan yang selama ini tersembunyi. Sebelum kita masuk ke kedalaman makna, mari siapkan hati, buka seluruh indera batin, dan izinkan setiap kata membawa Anda mendekat kepada cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda merasakan manfaat, keheningan, atau getaran yang menguatkan dari tayangan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share agar perjalanan spiritual ini dapat menjangkau lebih banyak jiwa yang juga sedang mencari cahaya. Mari kita mulai dengan hati yang pelan, tenang, dan terbuka. Bab 1. Pintu cahaya yang memanggil. Dalam kesunyian yang jarang disentuh perhatian kita, ada getaran halus yang sesekali muncul, seperti panggilan jauh dari alam yang tidak terlihat. Getaran itu tidak memaksa, tidak mengganggu, namun hadir sebagai kelembutan yang membangunkan sisi terdalam jiwa. Di sanalah sholawat mulai bekerja, bukan sebagai rangkaian kata, tetapi sebagai cahaya yang mengetuk pintu hati dengan penuh kasih. Seolah ia berkata, "Bukalah sedikit ruang, agar aku dapat menuntunmu menuju kehangatan yang sudah lama menunggumu." Ketika seseorang menyebut nama Nabi Muhammad dengan penuh hormat, alam batin bergerak seakan mengikuti arus rahmat yang turun perlahan. Ada perubahan yang tidak bisa dijelaskan, seperti kabut tipis yang dihempas angin, membuka pandangan jiwa yang selama ini tertutup oleh beban dunia. Sholawat tidak hanya mengajarkan cinta, tetapi menghidupkan kembali fitrah yang kadang tenggelam oleh kesibukan dan kegelisahan. Dan semakin sering nama itu disebut dengan kesungguhan, semakin dekat hati merasa kepada sumber cahaya ketenangan. Para arif menyebut sholawat sebagai jembatan nurani, jembatan yang tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan oleh siapapun yang hatinya sedang mencari arah. Melaluinya, seseorang menemukan kembali dirinya yang sebenarnya, diri yang lembut, diri yang mengenal Tuhannya, dan diri yang pernah berjanji untuk mencintai Nabi-Nya. Sholawat mengajak manusia pulang tanpa harus melangkah, hanya dengan menyerahkan hati kepada aliran cinta yang mengalir dari Rasulullah ke seluruh umatnya. Itulah sebabnya setiap kalimat pujian kepada Nabi selalu membawa kesejukan yang tak pernah usang. Ada keheningan yang indah ketika sholawat diucapkan dengan penuh kesadaran. Keheningan itu tidak kosong. Ia penuh dengan keteduhan dan rasa diterima. Di dalamnya manusia menemukan bahwa mereka tidak sendiri, tidak tersesat, dan tidak benar-benar rapuh. Ada kekuatan lembut yang menopang dari balik tabir gaib, kekuatan yang selama berabad-abad menjadi penopang bagi para pecinta Rasulullah. Saat hati merasakannya, seseorang akan memahami bahwa sholawat adalah bahasa jiwa yang menyapa cahaya dengan penuh kerendahan hati. Dan ketika pintu cahaya itu akhirnya terbuka, meski hanya sedikit, seseorang mulai melihat arah yang selama ini ia rindukan. Bukan arah duniawi, tetapi arah batin yang membawanya lebih dekat kepada kehadiran Rasulullah. Kehadiran yang tidak tampak oleh mata, namun terasa sangat nyata oleh hati. Disinilah perjalanan dimulai. Perjalanan lembut, penuh hikmah, penuh makna, yang membawa manusia dari gelap menuju terang, dari resah menuju tenang, dari diri yang terpecah menuju diri yang kembali utuh di bawah cahaya solawat. Bab 2. Getaran kalbu yang menyapa kehadiran Nabi. Ada momen ketika seseorang melafalkan solawat dan tiba-tiba hatinya bergetar tanpa sebab yang jelas. Bukan karena sedih, bukan karena bahagia, tetapi karena disentuh oleh sesuatu yang halus, lembut, dan sangat dalam. Getaran itu adalah tanda bahwa hati mulai membuka ruang bagi cahaya yang berasal dari kekasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti seseorang yang mengetuk pintu dalam gelap, cahaya itu mendekat perlahan, memberikan rasa hangat yang tak pernah diberikan dunia. Seakan menyampaikan pesan bahwa rahmat tidak pernah jauh dari diri kita. Ketika harum kehadiran spiritual Nabi menyentuh kesadaran, seseorang merasakan ketenangan yang tidak bisa ia temukan dalam aktivitas apapun. Bukan wangi yang tercium oleh hidung, melainkan aroma ketentraman yang hadir dari balik tabir kehidupan.
Para ulama dan sufi menggambarkannya sebagai kelembutan yang turun langsung ke hati, membuat segala resah mereda tanpa usaha keras. Inilah saat di mana sholawat menjadi lebih dari sekadar bacaan. Ia berubah menjadi jalan rasa yang membimbing jiwa untuk mengenal kelembutan Rasulullah lebih dekat. Semakin dalam seseorang melafalkan sholawat, semakin jelas ia merasakan bahwa Nabi bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan cahaya hidup yang terus memancarkan kasih sayang kepada umatnya. Hati manusia, betapapun kerasnya, memiliki kemampuan untuk mengenali cahaya tersebut ketika ia diberi kesempatan. Maka setiap lafaz pujian kepada Nabi membuat hati yang beku mencair, hati yang retak tersatukan, dan hati yang letih menemukan sandaran. Disinilah sholawat menunjukkan kekuatannya, menghubungkan manusia dengan kasih yang tidak pernah padam sepanjang zaman. Dalam keheningan yang tercipta setelah sholawat dilantunkan, ada gema halus yang tertinggal di dalam dada. Gema itu seperti bisikan yang lembut, bukan suara namun rasa yang membuat seseorang yakin bahwa ia sedang didekati oleh sesuatu yang suci. Tidak semua mampu menjelaskannya, namun banyak yang mengalaminya. Rasa seolah Nabi sedang memperhatikan, sedang mendoakan, sedang menguatkan. Inilah pengalaman batin yang tidak bisa dipaksa, namun datang sebagai anugerah bagi mereka yang merindukan Rasulullah. Dan ketika getaran kalbu itu menjadi semakin jernih, seseorang akan menyadari bahwa sholawat tidak hanya membawa dirinya kepada kedamaian, tetapi juga membawa dirinya kepada hubungan spiritual yang hangat dengan Nabi. Hubungan yang tidak dibangun oleh imajinasi, melainkan oleh cinta yang diwariskan Allah kepada umat melalui Rasul-Nya. Pada titik ini, seseorang memahami bahwa setiap kali ia melafalkan sholawat, ia sedang menempuh perjalanan menuju hadirat Nabi, bukan melalui mata, tetapi melalui hati yang dibimbing oleh cahaya. Bab 3. Cahaya yang menghapus gelisah. Ada saat ketika seseorang membawa kegelisahan begitu lama hingga ia lupa bentuk dirinya tanpa beban. Dunia membuat dada sempit, pikiran berisik, dan jiwa seakan kehilangan tempat untuk beristirahat. Namun ketika sholawat mulai dilantunkan, ada cahaya lembut yang turun perlahan, menyelimuti seluruh ruang batin. Cahaya itu tidak langsung menghapus masalah, namun ia menenangkan hati yang sedang goyah, seperti tangan halus yang mengusap kepala seseorang yang sedang dirundung kesedihan. Inilah permulaan dari ketenteraman yang datang bukan dari luar, tetapi dari kedalaman jiwa. Setiap lafaz pujian kepada Rasulullah membawa energi yang sulit diungkapkan kata-kata. Tidak keras, tidak meledak, justru sangat halus hingga sering tidak disadari, namun hadir dengan kekuatan yang menembus lapisan kegelapan batin. Para arif menyebutnya sebagai cahaya yang bekerja diam-diam. Ia mengetahui sudut paling rapuh dalam diri manusia, lalu meneranginya tanpa menghakimi. Saat cahaya itu menyentuh kegelisahan itu mulai kehilangan kekuatannya, seperti kegelapan yang perlahan memudar ketika subuh datang. Dalam sholawat terdapat rahmat yang mengalir seperti air jernih, yang membersihkan hati dari segala kabut kesedihan. Seseorang mungkin melafalkannya sambil menangis, sambil duduk dalam kelelahan, atau bahkan sambil berusaha memahami rasa sesak yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Namun setiap lafaz membawa pesan yang sama, bahwa ada tempat pulang, ada kasih yang menunggu, ada kekuatan lembut yang siap memeluk jiwa yang terluka. Dengan cara yang hanya hati yang mampu memahami, sholawat menuntun seseorang keluar dari labirin batin menuju ruang yang lebih lapang. Saat sholawat terus diulang dengan penuh harap, seseorang mulai merasakan pergeseran dalam dirinya. Yang tadinya gelap menjadi samar, yang tadinya berat menjadi lebih ringan, dan yang tadinya membebani kini tampak lebih mudah diterima. Ini bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cahaya sholawat telah memberikan perspektif baru, bahwa hidup tidak pernah benar-benar meninggalkan kita sendirian. Ada Rasulullah yang mendoakan umatnya, ada rahmat Allah yang tidak pernah tidur, dan ada sholawat yang menjadi jembatan menuju ketenangan. Akhirnya, seseorang akan menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang dicari di luar, tetapi sesuatu yang diundang masuk ke dalam diri. Dan sholawat adalah undangan itu. Ia mengetuk pelan, ia masuk perlahan,
lalu ia menerangi setiap sudut hati yang pernah remuk. Di dalam cahaya ini, seseorang menemukan keberanian untuk kembali berdiri, kekuatan untuk menerima hidup apa adanya, dan kedamaian untuk melangkah tanpa takut. Inilah cahaya sholawat, cahaya yang tidak hanya menerangi, tetapi juga menyembuhkan. Bab 4. Pintu makna yang mulai terbuka. Dalam perjalanan batin yang sering terjal dan sunyi, ada kalimat-kalimat tertentu yang mampu membuka pintu yang tidak pernah bisa disentuh oleh pemikiran biasa. Sholawat adalah salah satunya. Ketika ia diucapkan, bukan hanya bibir yang bergerak, tetapi sesuatu di dalam dada ikut bergetar, seakan mengetahui bahwa ada makna yang menunggu untuk disingkap. Makna itu tidak muncul sekaligus, tetapi datang perlahan, seperti cahaya pagi yang menembus celah-celah tirai. Ia tidak memaksa, namun mengundang jiwa untuk memperhatikan, untuk memahami bahwa hidup ini memiliki sisi yang lebih dalam daripada yang terlihat. Di balik lafaz sholawat, terdapat lapisan cinta yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cinta para sahabat, para tabi'in, para wali, semua yang hatinya pernah tersentuh oleh keindahan akhlak Rasulullah. Ketika seseorang melafalkannya, ia sebenarnya sedang menyambung diri kepada mata rantai panjang para pecinta cahaya ini. Sambungan itu mengubah sesuatu pada diri seseorang. Cara ia memandang hidup, cara ia memaknai cobaan, bahkan cara ia memahami dirinya sendiri. Sholawat membuat hati menjadi lebih lembut, namun lebih kuat. Lebih tenang namun lebih tajam dalam menangkap hikmah. Seiring berjalannya waktu, seseorang yang rutin melafalkan sholawat akan mulai menemukan hal-hal yang sebelumnya tertutup. Bukan karena ia menjadi lebih pintar, tetapi karena hatinya menjadi lebih jernih. Ia mulai melihat bahwa setiap kejadian dalam hidup selalu membawa pelajaran yang mengarahkannya semakin dekat kepada Allah. Ia mulai merasakan bahwa setiap kesulitan punya rahasia yang perlu digali dengan sabar. Sholawat menjadi pintu untuk memasuki dimensi makrifat, dimensi di mana seseorang tidak hanya memahami dengan pikiran, tetapi dengan penglihatan batin. Pintu makna yang terbuka oleh sholawat juga menghadirkan rasa kehadiran Nabi dalam hidup seseorang. Bukan kehadiran yang terlihat oleh mata, tetapi kehadiran yang memberi arah dan keteduhan. Seperti seseorang yang berjalan dalam gelap, kemudian menemukan lentera yang menyala lembut. Hati manusia menemukan petunjuk dalam setiap pujian kepada Rasulullah. Semakin dekat seseorang dengan cahaya ini, semakin mudah ia membedakan mana yang hakiki dan mana yang hanya bayangan dunia. Dan perlahan hidup terasa lebih jelas, lebih ringan, lebih mudah diterima. Pada akhirnya seseorang akan menyadari bahwa sholawat bukan hanya ibadah, tetapi kunci untuk memahami perjalanan dirinya. Ia membuka tabir-tabir halus yang menutupi mata hati, mengungkap hikmah yang selama ini tersembunyi di balik kejadian-kejadian sederhana. Ia membuat seseorang mengenali siapa dirinya, siapa Tuhannya, dan siapa utusan yang membawa cahaya kepadanya. Inilah pintu makna yang tidak pernah menutup bagi siapapun yang mengetuknya dengan cinta. Pintu yang membawa orang dari ketidaktahuan menuju pengenalan, dari kegelisahan menuju kedewasaan ruhani, dari gelap menuju cahaya yang abadi. Bab 5. Bisikan lembut di balik sholawat. Ada saat ketika seseorang melafalkan sholawat dan tiba-tiba hatinya seakan mendengar bisikan halus yang tidak datang dari telinga. Bukan suara manusia, bukan pula gema pikiran, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Seolah rahmat sedang berbicara dengan cara yang hanya dapat dipahami oleh jiwa. Bisikan itu tidak memerintah, tidak menggurui, hanya mengingatkan bahwa ada kasih sayang yang tidak pernah berhenti mengikuti langkah manusia. Sholawat menjadi perantara bagi hati untuk menangkap pesan itu, bahwa kita dicintai, diperhatikan, dan tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Ketika sholawat diucapkan dengan penuh kekhusyukan, dunia yang bising tiba-tiba meredup, dan jiwa merasa seakan memasuki ruang batin yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Ruang yang sunyi namun penuh kehangatan, ruang yang kosong namun terasa sangat hidup. Di tempat itulah seseorang menyadari bahwa setiap kali ia menyebut nama Nabi, ia sebenarnya sedang mengetuk pintu kelembutan ilahi. Dan pintu itu, meski tidak selalu terbuka lebar, tidak pernah benar-benar tertutup.
Ada celah kecil yang cukup bagi cahaya untuk masuk dan menerangi bagian jiwa yang selama ini gelap. Bisikan lembut itu sering datang dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Seseorang mungkin sedang berada dalam keadaan kacau, namun setelah melafalkan sholawat beberapa kali, ia merasakan sesuatu seperti tangan halus yang mengusap keresahan di dadanya. Tidak ada yang berubah secara fisik, tetapi hatinya merasakan pergeseran dari tegang menjadi rileks, dari takut menjadi teduh. Para pencari menyebut pengalaman ini sebagai sentuhan Nabi, sebuah sentuhan yang tidak dirasakan oleh kulit, tetapi oleh rasa syukur yang muncul tanpa disuruh. Dalam momen-momen tertentu, sholawat membawa seseorang kepada kesadaran bahwa hidup ini bukan hanya tentang kehilangan dan pencarian yang melelahkan. Ada rahasia besar yang berputar di balik setiap peristiwa hidup, dan rahasia itu selalu mengarah kepada kebaikan, meski tampaknya tidak mudah dipahami. Sholawat membuat hati lebih peka terhadap hikmah-hikmah kecil yang sebelumnya terlewat. Ia membisikkan kepada jiwa bahwa setiap langkah, meski penuh luka, sedang diarahkan dengan halus oleh tangan kasih sayang Allah melalui cahaya Rasulullah. Pada akhirnya, bisikan lembut yang muncul dari sholawat bukan sekadar efek spiritual sesaat. Ia adalah panggilan halus agar manusia kembali pada pusat jiwanya, pada tempat di mana ketenangan dan makrifat bertemu. Tempat di mana seseorang tidak lagi mencari pengakuan dunia, tetapi mencari cahaya yang membuat hidup lebih bermakna. Dan ketika seseorang telah mampu mendengarkan bisikan itu, meski hanya sekali, ia tidak akan pernah lagi melafalkan sholawat dengan cara yang sama. Sebab ia tahu, di balik setiap lafaz ada cinta yang menunggu untuk menuntunnya, menuju kedalaman ruhani yang baru. Bab 6. Jejak cahaya di dalam diri. Ada masa ketika manusia terlalu sibuk mengejar sesuatu di luar dirinya, hingga lupa bahwa ada cahaya lembut yang sejak awal sudah tinggal di dalam dada. Cahaya itu tidak pernah padam, namun sering tertutupi oleh kerisauan, ambisi, dan kebisingan yang dibuat oleh dunia. Ketika sholawat dilantunkan, tirai yang menutupi cahaya itu mulai terangkat sedikit demi sedikit, seperti debu yang tersibak angin pagi. Lalu seseorang tersentak pelan, menyadari bahwa apa yang ia cari di luar sebenarnya telah lama menunggu di dalam. Ketenangan, kedekatan, dan rasa dipeluk oleh sesuatu yang suci. Setiap lafaz sholawat memantulkan kembali cahaya yang telah Allah titipkan di hati manusia sejak pertama ia diciptakan. Cahaya itu terhubung langsung dengan nur Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika seseorang menyebut nama beliau, nyala kecil dalam dirinya kembali bergetar dan menguat. Ini seperti bara kecil yang bertemu angin lembut, tidak membakar tetapi menyalakan kehangatan yang telah lama hilang. Itulah sebabnya, semakin sering seseorang bersolawat, semakin ia merasa menemukan kembali dirinya yang paling fitri, lebih tenang, lebih lembut, dan lebih mengenal arah hidupnya. Dalam perjalanan ruhani yang sesungguhnya, seseorang tidak mencari cahaya dari luar, tetapi membangkitkan cahaya dari dalam. Sholawat adalah kunci yang memutar roda kesadaran itu. Ia membuat seseorang menyadari bahwa kehadiran Nabi bukan hanya dalam sejarah atau kitab, tetapi juga dalam pantulan nurani yang hidup di dalam hati. Cahaya itulah yang menuntun manusia ketika pikirannya buntu, ketika langkahnya goyah, dan ketika jiwanya terasa berat. Sholawat menghidupkan cahaya itu kembali, seakan berkata, "Kau tidak pernah benar-benar sendirian." Ketika cahaya itu mulai bersinar, seseorang melihat hidup dengan cara yang berbeda. Cobaan tidak lagi terasa sebagai hukuman, tetapi sebagai latihan untuk memperkuat jiwa. Rasa sakit tidak lagi dianggap sebagai kutukan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan batin. Dan kesendirian tidak lagi menakutkan, sebab seseorang mulai merasakan kehadiran halus yang menyertainya di setiap langkah. Kehadiran yang tidak terlihat, namun membuat hati berdiri lebih tegak dan melangkah lebih yakin. Itulah tanda bahwa cahaya dalam dirinya telah tersambung kembali kepada cahaya Muhammad. Pada akhirnya, jejak cahaya itu akan mengantar seseorang pada satu pemahaman besar, bahwa sholawat bukan hanya ibadah, tetapi cara Allah membangunkan manusia dari tidur panjangnya. Ia membangunkan jiwa,
membersihkan hati, dan mengingatkan seseorang bahwa cahaya Nabi adalah pelita yang harus dijaga dalam diri. Selama cahaya itu menyala, tidak ada gelap yang benar-benar menakutkan. Dan selama sholawat terus mengalir dari lisannya, seseorang tidak akan kehilangan arah dalam perjalanan hidupnya, karena ia sedang berjalan bersama cahaya yang tidak pernah padam. Bab 7. Sambungan ruhani yang tak terputus. Ada rahasia besar yang sering dilupakan manusia, bahwa hubungan antara umat dan Rasulullah tidak pernah benar-benar terputus. Ia tidak bergantung pada jarak, tidak dibatasi waktu, dan tidak memerlukan syarat yang rumit. Hubungan itu terjaga melalui sholawat, sebuah ikatan halus yang mengalir dari hati ke hati. Ketika seseorang melafalkannya, ia sedang membuka jalur ruhani yang menghubungkan dirinya dengan lautan kasih Nabi. Dan sambungan itu, sekecil apapun, cukup untuk mengubah arah hidup manusia tanpa ia sadari. Setiap kali nama Nabi disebut dengan cinta, ada getaran yang turun dari langit seperti tetesan cahaya yang menyentuh kedalaman jiwa. Para arif mengatakan bahwa pada saat itulah seseorang sedang disapa oleh rahmat yang mengalir melalui Rasulullah. Sapaannya lembut, hampir tidak terasa, namun cukup membuat hati menghangat dan pikiran menjadi lebih jernih. Seakan seseorang sedang diberitahu bahwa dirinya tidak diabaikan, bahwa doanya didengar, bahwa langkahnya diperhatikan oleh sosok yang Allah jadikan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sambungan ruhani ini tidak selalu datang dalam bentuk pengalaman besar atau gambaran yang mempesona. Terkadang ia datang sebagai rasa tenang yang tak dapat dijelaskan, atau sebagai kekuatan yang muncul tiba-tiba ketika seseorang berada di ambang keputusasaan. Ada kalanya ia hadir sebagai dorongan untuk berbuat baik, atau sebagai ilham kecil yang membuat seseorang menjauh dari dosa. Inilah bentuk-bentuk halus dari perhatian Nabi Muhammad SAW, perhatian yang Allah izinkan sampai kepada hati umat yang mencintainya. Koneksi ini menjadi semakin kuat ketika seseorang melafalkan sholawat dengan kesadaran yang mendalam. Bukan sekadar menggerakkan bibir, tetapi menghadirkan hati, seakan berdiri di hadapan cahaya yang begitu agung, namun begitu penuh kasih sayang. Dalam keheningan batin itu, seseorang merasakan bahwa dirinya sedang dituntun oleh sesuatu yang lebih bijak dari pikirannya sendiri. Ia merasa diarahkan, dilindungi, dan ditenangkan oleh kekuatan yang tidak ia lihat, namun ia percayai sepenuh jiwa. Pada akhirnya, seseorang akan memahami bahwa sholawat bukan hanya penghubung antara dirinya dan Rasulullah, tetapi juga penghubung antara dirinya dan kemurnian yang telah Allah tanamkan dalam jiwanya. Ia membuat seseorang kembali mengenal dirinya yang sejati, diri yang lembut, diri yang penuh cahaya, diri yang mampu mencintai tanpa syarat. Dan selama sambungan ruhani ini terjaga, tidak ada badai kehidupan yang benar-benar mampu merobek ketenangan hati. Sebab ia berjalan dengan bimbingan Nabi, dan siapapun yang berjalan bersama beliau akan selalu menemukan jalan pulang. Bab 8. Kedalaman sunyi, tempat cahaya turun. Ada fase dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai merindukan kesunyian, bukan karena ingin menjauh dari dunia, tetapi karena dalam sunyi itulah hatinya dapat mendengar dengan lebih jelas bisikan ketenangan. Sunyi yang bukan kosong, tetapi penuh dengan kehadiran yang lembut. Saat sholawat dilantunkan dalam keadaan seperti ini, cahaya yang turun terasa lebih halus, seakan menyentuh bagian paling rapuh dari diri seseorang. Di balik keheningan itu, ada ruang batin yang selama ini tersembunyi. Ruang di mana jiwa bisa berbaring dan melepas semua beban yang tak mampu ia ceritakan kepada siapapun. Kesunyian yang ditemani sholawat berbeda dari sunyi yang diciptakan oleh kesepian. Ia adalah sunyi yang hidup, sunyi yang hangat, yang memberi ruang bagi cahaya untuk masuk tanpa hambatan. Dalam keadaan seperti ini, seseorang mulai merasakan bahwa sholawat bukan hanya bacaan, tetapi kunci yang membuka ruang-ruang rahasia dalam diri. Ruang yang selama ini tertutup oleh kegelisahan, oleh ingatan yang berat, oleh doa yang tak kunjung menemukan bentuk. Dan ketika ruang itu terbuka, seseorang akan merasakan kedamaian yang begitu lembut hingga membuat air mata jatuh tanpa sebab. Di kedalaman sunyi ini, seseorang mulai memahami bahwa
Selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri, terlalu sibuk mengejar apa yang belum diraih, terlalu sering menyesali apa yang telah berlalu. Namun sholawat mengajarkan bahwa ketenangan tumbuh bukan dari usaha memaksa, tetapi dari kemampuan untuk menyerah kepada kelembutan Allah. Dengan menyebut nama Rasulullah SAW, seseorang melatih dirinya untuk kembali lembut. Lembut terhadap takdir, lembut terhadap luka, lembut terhadap perjalanan yang tidak selalu mudah. Inilah titik ketika hati mulai sembuh tanpa sadar. Dalam kedalaman sunyi yang diterangi sholawat, seseorang dapat melihat hidupnya dengan cara yang lebih jernih. Ia mulai memahami bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, disusun dengan penuh hikmah oleh Allah. Dan Rasulullah adalah cermin yang memantulkan semua hikmah itu dengan keindahan akhlaknya. Maka ketika seseorang menyebut namanya, ia sedang memantulkan kembali keindahan itu ke dalam dirinya sendiri. Dari sini seseorang belajar bahwa berjalan dalam hidup bukan sekadar bergerak, tetapi merasakan arah yang dipandu oleh cahaya. Pada akhirnya, kedalaman sunyi ini menjadi tempat bagi seseorang untuk kembali kepada dirinya sendiri. Tempat untuk menemukan bagian-bagian yang selama ini hilang. Tempat untuk merasakan bahwa dirinya dicintai oleh penciptanya. Dan tempat untuk menyadari bahwa Rasulullah selalu hadir sebagai pelita di setiap langkah. Dalam sunyi yang diterangi sholawat, jiwa menemukan rumahnya. Rumah yang tidak berupa bangunan, tetapi berupa rasa tenang yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Dan dari rumah inilah seseorang melanjutkan perjalanan hidupnya dengan hati yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bercahaya. Bab 9. Saat cahaya sholawat menembus tabir takdir. Ada satu momen dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai menyadari bahwa sholawat bukan hanya membawa ketenangan, tetapi juga keberanian. Keberanian untuk menatap takdir tanpa gemetar, tanpa lari, tanpa sembunyi. Sebab di balik setiap takdir, baik yang terasa manis maupun getir, selalu ada satu cahaya yang menyertainya. Dan cahaya itu muncul ketika nama Rasulullah SAW disebut dengan hati yang tulus. Seolah setiap huruf yang dilantunkan membuka celah tipis pada tabir kehidupan, memperlihatkan bahwa tidak ada yang terjadi tanpa cinta Allah yang bekerja dalam diam. Dalam keadaan seperti itu, seseorang mulai memahami bahwa takdir bukan musuh, melainkan jalan yang disusun untuk menguatkan dirinya. Ada takdir yang datang menyapa dengan senyum, ada pula yang hadir membawa luka. Namun saat sholawat mengalir di bibir, seseorang merasakan bahwa keduanya sama-sama memiliki cahaya. Luka pun bisa menjadi jembatan menuju pemahaman, kegagalan bisa menjadi pintu menuju kedewasaan. Dan keduanya tidak pernah benar-benar gelap ketika disinari oleh nama Rasulullah yang penuh rahmat. Cahaya sholawat yang menembus tabir takdir membuat seseorang berani melihat hidupnya dengan cara baru. Ia tidak lagi mengutuk masa lalunya, tidak lagi menuntut agar dunia berjalan sesuai rencananya sendiri. Ia mulai belajar menerima bahwa setiap kejadian adalah undangan. Undangan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami pesan yang disembunyikan di baliknya. Ketika seseorang meresapi kalimat demi kalimat sholawat, ia akan merasakan bahwa takdir bukan sekadar garis, tetapi percakapan halus antara jiwa dan penciptanya. Ada saat di mana seseorang menatap banyak hal yang belum ia mengerti. Kenapa hidup tidak selalu sesuai harapan? Kenapa doa-doa tertentu belum dijawab? Kenapa ada jalan yang terasa buntu meski telah diusahakan dengan sungguh-sungguh? Namun sholawat menjawab semua pertanyaan itu bukan dengan kata-kata, tetapi dengan ketenangan. Ketika cahaya dari sholawat hadir, seseorang tidak lagi gelisah menunggu jawaban. Karena ia mulai percaya bahwa Allah tidak pernah menunda tanpa tujuan. Setiap penundaan mengandung hikmah, setiap keterlambatan mengandung kasih sayang, dan setiap perjalanan mengandung pelajaran. Pada puncaknya, cahaya sholawat membuat seseorang melihat bahwa Rasulullah bukan hanya teladan, tetapi penuntun batin. Beliau adalah lentera yang menyinari jalan takdir, agar seseorang tidak tersesat oleh kebingungan. Maka, ketika seseorang melantunkan sholawat, ia seakan berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak sendiri dalam perjalanan ini." Dari sanalah kekuatan tumbuh, bukan dari keberhasilan, tetapi dari keyakinan bahwa cahaya selalu mengiringi setiap langkah.
Dengan cahaya itu, seseorang dapat menjalani takdir apapun dengan hati yang tenang, pasrah, dan penuh harapan. Bab 10. Ketika cahaya sholawat menjadi jalan pulang bagi jiwa. Ada satu titik dalam perjalanan batin seseorang ketika ia mulai merasakan bahwa seluruh langkah hidupnya dari awal hingga kini ternyata dituntun menuju satu tujuan, kembali pulang kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang mengenal Tuhannya. Dan sholawat yang selama ini mungkin dianggap sebagai bacaan biasa, mulai tampak seperti jembatan halus yang menghubungkan dirinya dengan rumah spiritual tempat jiwanya berasal. Setiap kali nama Rasulullah SAW dilantunkan, ada rasa seolah seseorang sedang dituntun pulang, bukan kepada tempat, tetapi kepada keadaan hati yang sepenuhnya berserah dan percaya. Pada fase ini, seseorang mulai melihat bahwa selama ini dirinya tidak hanya mencari kebahagiaan, tetapi mencari ketenangan yang lebih dalam dari sekadar senyuman. Ketenangan yang muncul dari kedekatan kepada Allah. Ketenangan yang hadir ketika jiwa telah menemukan arah yang pasti. Dan sholawat memainkan peran penting sebagai kompas ruhani itu. Ia menyatukan hati dengan Nur Muhammad, Nur yang telah menjadi sebab penciptaan, Nur yang mengajarkan bagaimana hidup dengan keindahan, keteguhan, dan kasih sayang. Dengan menyebut nama Rasulullah, seseorang seakan menghidupkan kembali fitrah sucinya. Cahaya dari sholawat juga mengajarkan seseorang bahwa pulang kepada Allah bukan berarti menjauhi dunia, tetapi memandang dunia dengan hati yang lebih dalam. Dunia tetap tempat kita berjalan, tetapi bukan tempat kita menggantungkan seluruh harapan. Dunia menjadi ladang, bukan tempat menetap. Maka ketika seseorang melantunkan sholawat, ia menanam benih ketenangan di dalam dirinya, benih yang kelak tumbuh menjadi pohon keikhlasan. Dari pohon itu seseorang belajar bagaimana cara memandang hidup dengan lembut, merelakan yang hilang, mensyukuri yang datang, dan tidak takut menghadapi yang belum ditulis. Pada saat seseorang meresapi betul makna sholawat, ia mulai menyadari bahwa Rasulullah bukan hanya tokoh sejarah, tetapi cahaya yang hidup di dalam hati setiap orang yang mencintainya. Cinta kepada beliau bukan sekadar rasa hormat, tetapi energi ruhani yang membangunkan jiwa dari kelalaian. Maka ketika nama beliau disebut, seseorang merasakan getaran halus yang menyadarkan dirinya dari tidur panjang. Ia mulai berjalan lebih pelan, berbicara lebih lembut, memahami lebih dalam, dan mencintai lebih tulus. Inilah perubahan yang hanya bisa terjadi ketika cahaya benar-benar masuk ke dalam hati. Pada akhirnya, sholawat menjadi jalan pulang bagi siapa saja yang mencarinya. Jalan pulang dari kegelisahan menuju ketenangan, dari kesedihan menuju pengertian, dari kebingungan menuju cahaya. Seseorang yang melantunkan sholawat dengan sungguh-sungguh akan merasakan bahwa ia sedang dipeluk oleh kasih sayang Allah melalui perantara kekasihnya, Rasulullah SAW. Dan pada detik itu, seseorang akan mengerti bahwa pulang kepada Allah bukan perjalanan yang menakutkan, tetapi perjalanan yang penuh cahaya, penuh cinta, dan penuh rahmat. Sholawatlah yang menuntun jiwa menuju pintu itu, pintu tempat setiap hati akhirnya menemukan kedamaian yang ia rindukan sejak awal penciptaannya. Kini perjalanan ruhani kita telah mencapai ujungnya, namun cahaya sholawat yang menyertai tidak akan pernah padam selama hati terus menyebut nama Rasulullah SAW. Biarkan setiap kalimat yang telah Anda dengar menjadi pelita kecil dalam langkah kehidupan Anda. Ingatlah, pulang kepada Allah bukan hanya urusan akhir hayat, tetapi perjalanan harian yang dipenuhi cahaya, kesadaran, dan kasih sayang. Jika Anda merasakan kedamaian dari narasi ini, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh cahaya yang sama. Sampai bertemu di perjalanan ruhani berikutnya, semoga ketenangan selalu bersama Anda.